setelah dicari-cari ternyata PIN Google AdSense-nya ada. Buat kalian yang ingin tahu gimana caranya melacak PIN Google AdSense 2021, simak caranya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah udah dapat ya PIN Google AdSense-nya. Dan ini tuh kira-kira 1 bulan lebih. Nah, ini tuh disebut surat cinta dari Google. Karena dengan ini uang kita bisa dicairkan. Yang disebut gaji YouTube cair ini karena ada PIN Google AdSense. Nah, ini dia udah kita dapetin ya guys. Nah, ada yang nanya gimana sih caranya dapetin PIN Google AdSense ini dan gimana caranya mencairkan gajinya itu kan. Nah, simak terus videonya ya, karena Bunda akan ngasih tahu cara dari awal jadi YouTuber sampai kita dapat PIN ini dan gajiannya cair. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang dan agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami Rafani Channel. Jadi banyak banget drama PIN Google AdSense ini yang nggak sampai ke tangan teman-teman ya. Jadi Bunda tuh sebenarnya belajar dari yang udah-udah. Jadi ada banyak banget cerita kenapa PIN Google AdSense ini nggak sampai ke tangan. Ya syukur banget bagi teman-teman semua yang udah dapet PIN Google AdSense ini dan diantar sampai ke depan rumah gitu. Tapi banyak banget ternyata di tahun ini yang Google AdSense-nya itu nyangkut dan numpuk di kantor pos, dan itu tuh harus dijemput ke sana. Jadi kalau misalnya kita pertama ke sana itu belum dapat Google AdSense-nya, kalau belum nyampe, kita tuh harus minta nomor HP yang ke kantor pos itu atau meninggalkan nomor HP kita di sana, agar kalau misalnya suatu saat PIN Google AdSense ini datang, kita dihubungi oleh pihak kantor pos. Tapi kalau kalian itu nggak bolak-balik ke kantor pos, nah jangan harap dulu kalian dapat info mengenai Google AdSense kalian udah datang atau enggak. Jadi caranya beda-beda. Kalau di Bogor tuh kayak gitu ya, nomor HP Bunda ada tapi nggak dikasih tahu PIN ini udah nyampe. Jadi Bunda yang harus aktif bolak-balik ke kantor pos. Tapi alhamdulillah Bunda tuh sengaja nunggu 1 bulan lebih agar nggak bolak-balik, dan PIN Google AdSense ini langsung Bunda dapat, dan alhamdulillah bener banget ya. Nah udah gitu ada di Batam tuh beda-beda. Kemarin teman Bunda yang di Batam, dia itu cara ngedapetin PIN Google AdSense ini dengan cara bergabung di Instagramnya kantor pos terdekat dia. Jadi kalau PIN Google AdSense ini datang, langsung ada nama-namanya di Instagramnya. Nah ada juga yang berbeda nih. Berbeda, kemarin Bunda tuh ngeliat salah satu teman Bunda uring-uringan, dan itu tuh di daerah Jawa kalau nggak salah. Jadi alamatnya udah jelas, udah lengkap, tapi PIN Google AdSense-nya tuh nggak dianterin. Lalu udah 4 bulan iklannya tuh berhenti katanya kan. Nah, udah iklannya berhenti, otomatis dia itu galau kan ya. Udah perjuangan selama ini jauh, iklannya berhenti. Akhirnya dia coba baru lacak itu PIN Google AdSense setelah 4 bulan lebih. Jadi setelah iklannya berhenti baru dia lacak ke kantor pos katanya. Dan ternyata di kantor pos itu ada 2 PIN Google AdSense. Jadi PIN pertama dan PIN kedua itu udah datang tapi nggak dianterin. Otomatis temen Bunda tuh sangat kecewa banget kan, katanya udah ada alamat dan ini amanah, kenapa nggak dianterin katanya. Dari situ Bunda belajar agar Bunda aktif ke kantor pos sebelum waktunya habis gitu kan. Jadi pas udah 1 bulan lebih Bunda aktif ke kantor pos dan alhamdulillah ada. Ini jadi temen-temen lebih baik kalian itu kalau sesuai alamat langsung ke kantor pos ya, daripada udah 4 bulan lebih. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan nih PIN belum datang, kalian bisa mengajukan PIN ulang. Nah udah 3 kali PIN baru kalian itu bisa mendapatkan dari sana, dari Google, dari YouTube-nya itu ada keringanan nanti kalau udah mengajukan 3 kali ya ganti PIN. Nah tapi kalau untuk yang pertama mengajukan dan langsung datang, ya insya Allah langsung bisa cair uangnya asal sudah memenuhi itu minimal dari pencairannya, yaitu sebesar $100 atau minimal 1.400.000 1.500.000-an lah, tergantung dolarnya ya dicairkan ke rupiah. Sekarang mari kita simak penelusuran kita ke kantor pos ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rafani Channel. Kali ini kita
kita akan coba menelusuri di mana sih PIN Google AdSense kita. Nah, kita sekarang langsung datang ke kantor pos di Jalan Tegar Beriman, langsung pusatnya ya guys. Nah, kita akan lihat gimana proses pengambilan dari PIN AdSense ini. Ikutin terus kita ya. Jadi barusan Bunda udah ke dalam dan ternyata untuk mengambil PIN Google AdSense itu nggak perlu ngambil nomor antrian, tapi kita diarahkan langsung ke customer service ke sana. Ikutin lagi ya. Jadi untuk PIN Google AdSense ini nggak diantarin, harus ke kantor pos ya? Langsung gitu ya Pak? Setelah dicari-cari ternyata PIN Google AdSense-nya ada. Jadi kita itu pas mengajukan tanggal 24 September dan sekarang tanggal 20 berapa? 28 ya? 28. Nah, sekarang tanggal 28 udah sampai di kantor pos. Tapi caranya kita itu harus langsung datang ke kantor pos karena ini katanya berkaitan dengan uang dan ini tuh PIN. Jadi nggak akan dianterin ke rumah ya. Jadi harus bolak-balik ke kantor pos. Jadi yang diminta cuma KTP doang ya. Nah, itu dia tadi cara melacak PIN Google AdSense, jadi harus rajin ke kantor pos. Nah, sekarang Bunda akan bahas gimana caranya untuk mendapatkan PIN Google AdSense ini. Jadi, PIN Google AdSense ini bisa kita dapatkan jika kita udah tergabung dalam partner YouTube. Jadi, gimana caranya untuk menjadi partner YouTube ini, yaitu dengan cara mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nanti kalau udah 4000 jam tayang dan ada 1000 subscriber, baru YouTube akan meng-email kita dan mengatakan untuk kita bergabung ke partner YouTube. Nah, kalau kita udah bergabung ke partner YouTube, baru kita akan mendapatkan PIN ini dengan syarat kita harus mengumpulkan dulu $10. Nah, kalau udah terkumpul $10, baru YouTube akan mengirimkan PIN ini ke alamat kita gitu guys. Jadi kita tuh nggak bisa jadi partner YouTube kalau kita belum memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu guys. Dan temen Bunda ada yang nanya, jadi kalau udah PIN-nya keterima, ini PIN-nya itu diterima antara 2-4 minggu karena dikirim dari luar negeri. Dan ini Bunda dapatnya dari Malaysia ya guys ya. Nah, kalau untuk pencairannya sendiri itu ada ambang batasnya. Jadi YouTube tuh akan mencairkan uang ke Google AdSense kita dan langsung masuk ke rekening setelah ada PIN ini. Jadi langsung masuk ke rekening, tapi kita harus mengumpulkan $100 dulu. Jadi kalau misalnya $100 udah terkumpul, itu kira-kira 1.400.000 atau 1.500.000 baru gaji itu akan masuk langsung ke rekening kita. Gimana kalau misalnya bulan ini kita belum terkumpul 1.400.000, maka akan diakumulasi. Misalnya bulan September ini kita cuma dapat 800.000 dan bulan selanjutnya kita akan dapat
200 apa berapa gitu. Nanti akan diakumulasi terus sampai itu 1.400.000. 1.400.000 baru bisa dicairkan ya guys. Itu minimal ambang batas pencairan dari YouTube sendiri. Dan ada yang nanya, jadi gaji YouTube sendiri itu berapa? Jadi gaji YouTube sendiri itu ya yang kayak tadi Bunda bilang gitu kan. Jadi untuk penghasilan dari YouTube sendiri, kalau untuk terlalu berharap pada gaji dari YouTube atau dari pin AdSense itu, menurut Bunda sih kurang afdol ya. Karena gaji YouTuber itu sebenarnya banyak, penghasilan YouTuber itu banyak, bukan dari AdSense aja. Salah satunya dari pin AdSense ini yang tadi kan dari YouTube, itu dari iklan yang kita dapatkan. Nah itu tuh dihitungnya kurang lebih ada yang bilang 1 juta view dapatnya 17 juta gitu. Tapi untuk hitungan pastinya kita nggak tahu dari YouTube tuh berapa. Tapi semakin panjang video yang kita buat, semakin banyak juga uang yang akan kita dapatkan dari iklan. Contoh kita bikin video 8 menit, jadi video 8 menit itu udah dapat 6 iklan ya, di awal, di akhir, dan di tengah gitu. Kalau kita bikin videonya kurang dari 8 menit, misalnya cuma 4 menit, kita biasanya dapat videonya itu di awal dan di akhir. Itu pun 1 video paling 2 video atau 4 video paling banyak. Kalau kita bikin videonya 20 menit gitu, kayak Bunda bikin video tentang hotel gitu, tentang villa, 20 menit itu videonya itu bisa sampai dapat 6 sampai 8 iklan gitu. Jadi tergantung dari banyaknya video, semakin banyak video semakin banyak gaji dari iklan yang akan kita dapatkan. Tapi penghasilan YouTuber itu banyak loh, bukan cuma dari iklan, dan jangan ngandelin dari AdSense aja ya guys ya. Salah satu penghasilan YouTube itu misalnya dari endorse. Nah ini dia yang paling besar dari endorse. Jadi ada yang bilang endorse itu dari 1000 subscribe itu bisa dapat 500.000 sampai 3 jutaan. Kalau Bunda masih baru belajar, jadi gaji dari endorse itu masih nego-nego. Ada yang ngasih 500 sampai 3 juta. Jadi tergantung kesepakatan kita sama orang. Misalnya ada yang ingin di endorse produk makanannya, ada yang ingin di endorse dari villa baru mereka gitu kan. Nah itu lebih besar pendapatannya dibandingkan dari iklan sebenarnya. Coba aja bayangin, misalnya kita dapat 5 endorse dalam sebulan. Coba aja dikali 1 juta dikali 5 berarti 5 juta. Jadi nah penghasilan kita 5 juta dari endorse. Belum lagi ada misalnya kayak artis-artis yang jual produk, misalnya kayak baju-baju, misalnya kayak gitu kan, cepat melejitnya. Atau artis-artis dari iklan gede banget dapatnya, karena satu kali dia mengupload video bisa sampai 1 juta sampai 3 juta view. Jadi satu kali tayang itu bisa dapat puluhan juta ya kalau artis-artis. Nah kalau kita ini orang biasa, alhamdulillah segini juga bisa untuk beli cilok katanya gitu, atau beli HP baru. Jadi alhamdulillah lah dari Google AdSense dapat gaji, dan kita tuh harus cari penghasilan lain kayak endorse atau misalnya jualan produk gitu kan. Nah jadi itu salah satu penghasilan dari YouTuber. Kalau Bunda tuh banyaknya gedenya tuh dari endorse, alhamdulillah guys. Jadi YouTube tuh akan aktif ya teman-teman, yang ngasih email ke kita dapat 1000 subscriber, YouTube akan bilang selamat Anda mendapatkan 1000 subscriber. 4000 jam tayang juga gitu, nanti YouTube yang akan aktif ngasih email ke kita gitu. Jadi jangan khawatir. Udah gitu kalau misalnya udah kita setting iklan, dapat iklan dan disetujui jadi partner YouTube, YouTube juga akan ngasih tahu kalau penghasilan kita udah $10. Nanti terus-terusan akan ada email dari YouTube gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita upload video, ada klaim hak cipta dan sebagainya, YouTube juga pasti akan ngirimin email ke kita. Jadi intinya harus rajin-rajin ngecek email buat kalian YouTuber pemula ya. Jadi sekian dulu info yang dapat Bunda sampaikan, semoga bermanfaat ya, dan cepat menjadi YouTuber yang sukses, kaya raya dan banyak sedekah. Jangan lupa ya guys ya. Sekian dulu info dari Rafani Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.